Baik, di sini ada obat ibuprofen. Nah, obat ibuprofen adalah obat antiinflamasi non-steroid yang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit dan mengurangi pembengkakan di antara pengobatan umum lainnya. Ibuprofen sebagai obat antiinflamasi non-steroid banyak digunakan sebagai obat analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi karena sifatnya yang efektif, aman, dan relatif terjangkau harganya. Ibuprofen merupakan obat yang paling banyak digunakan setelah paracetamol. Ibuprofen sensitif terhadap oksidasi dan suhu, dapat terdegradasi menjadi 4 isobutylacetonfenon atau IBP RCC dan 2,4 isobutyrylfenil asam propanat. Penelitian terhadap IBP-RCC secara in vivo dan in vitro menunjukkan bahwa senyawa ini toksik terhadap fibroblast yang dikultur, serta pada sel darah merah. Pada tahun 1992, perusahaan BHC mengembangkan sintetis baru yang berkelanjutan yang mengurangi separuh jumlah langkah sintetik. Langkah pertama menggunakan hidrogen fluorida anhidrat sebagai katalis dan pelarut, yang kemudian didaur ulang dan digunakan kembali. Selain itu, keunggulan sebenarnya di balik metode ini adalah berkurangnya jumlah limbah yang tidak diinginkan karena hanya dihasilkan satu molekul air sebagai produk sampingan. Hal ini antara lain telah berkontribusi terhadap sintetis yang benar-benar ramah lingkungan. Sintesis ibuprofen ini dilakukan dari isobutilbenzena. Proses sintetiknya meliputi asilasi Friedel-Crafts, reduksi, substitusi klorida, dan reaksi Grignard. Produk dari setiap langkah dianalisis menggunakan spektroskopi IR dan 1H NMR, dan produk akhir juga dikonfirmasi dengan analisis titik leleh. Di sini ada gambar dari struktur ibuprofen yang disintesis dari isobutilbenzena, di mana di sini terlihat bahwa pada struktur ibuprofen ini terdapat senyawa hidrokarbon berupa senyawa cincin aromatik. Baik, itu penjelasan dari kami. Ya, baik. Jadi, seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa ibuprofen itu merupakan obat yang paling sering digunakan setelah paracetamol oleh pasien. Nah, jadi senyawa hidrokarbon yang memiliki cincin aromatik dan dapat disintesis dari isobutilbenzena yang ramah lingkungan. Nah, jadi pertanyaan saya itu, bagaimana sih langkah dari proses sintesis kimia ibuprofen ini yang telah dikembangkan tersebut? Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Siki. Sintesis ibuprofen dilakukan melalui proses 5 langkah yang ditunjukkan pada skema 2. Awalnya isobutilbenzena 1 dan asetat anhidra direaksikan dalam keadaan asilasi Friedel-Crafts untuk menghasilkan p-isobutyl asetonfenon, anhidrat asetat, dan AlCl3 membentuk kompleks asam Lewis yang menghasilkan ion asilinum yang kemudian diserang oleh satu membentuk p-isobutylacetonfenon melalui substitusi aromatik elektrofilik. Produk ini diperoleh dengan random 25,6%, keton 2 dianalisis menggunakan spektroskopi IR dan 1H NMR. Hal ini ditunjukkan munculnya gugus fungsi keton yang sesuai. Spektrum 1H NMR memvalidasi struktur produk. Kedua doublet yang berintegrasi dengan dua hidrogen pada 7,89 dan 7,15 ppm menunjukkan 4 aril hidrogen yang orto dan meta pada gugus asetil pada cincin benzena. Namun, konsentrasi tinggi isobutil benzena yang tidak bereaksi diamati dan hal ini menghambat percobaan pada langkah selanjutnya. Pada langkah kedua, keton direduksi dengan NHBH4 dalam CH3OH menjadi 3. Produksi diperoleh dengan rendemen 6,8%, sehingga besar karena bahan awal yang tidak murni dari reaksi pertama. Selanjutnya, alkohol 3 didistribusi oleh
klorin dalam kondisi asam untuk membentuk 4 melalui mekanisme SN1. Reaksi berjalan lancar dan menghasilkan rendemen 49,2%. Produk analisis dengan spektroskopi IR dan 1H NMR, spektrum IR tidak mengandung puncak OH yang luas, yang menunjukkan adanya gugus alkohol yang digantikan. Selanjutnya, reaksi Grignard 5 dibentuk dengan mereaksikan 4 dan magnesium dalam reflux ether. Karbon dioksida digelembungkan melalui 5 yang memungkinkan serangan neutrofilik reagen Grignard ke CO2 untuk membentuk 6 diikuti dengan protonasi. Produk akhir ibuprofen 6 diproduksi dengan rendimen 24,6%. Sebelum hilangnya produk pada langkah 2, hasil sintesis secara keseluruhan adalah 1,74%. Dan ini merupakan hasil yang rendah bagi sintesis kimia ini. Baik, tadi dijelaskan bahwa hasil sintesis dari langkah awal sampai akhir itu 1,74%. Dan ini tentunya merupakan hasil yang sangat rendah bagi sintesis kimia ini. Lalu apa yang menyebabkan sintesis kimia ini hasilnya menjadi rendah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dea. Jadi, hasil yang rendah ini sebagian besar disebabkan oleh tingginya konsentrasi isobutil benzena yang tidak bereaksi pada langkah pertama. Kemudian dapat ditingkatkan dengan memberikan periode reaksi yang lebih lama atau dengan menambahkan katalis. Setelah produk stok tambahan diperoleh, sisa sintesis menghasilkan 12,1% produk ibuprofen.